Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Selasa 1 Juli 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-13. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 8, ayat 23 sampai dengan ayat 27. Pada saat itu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardai angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah segenap waktu, energi, dan fokus hidup kita seakan tersedot habis oleh suatu masalah atau pergumulan yang cukup berat? Lalu semakin kita membicarakan masalah itu, bukannya makin selesai, melainkan justru semakin melemahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Jika kita cukup sering mengalami hal semacam ini, ada baiknya kisah warta Injil hari ini kita cermati dan renungkan dengan lebih mendalam. Saudara-saudari yang terkasih, ketika perahu yang ditumpangi Yesus dan para muridnya dihantam gelombang, kepanikan segera melanda dan mereka hendak melaporkannya kepada Yesus. Tujuannya jelas, mereka berharap Yesus berbuat sesuatu untuk mengatasi angin badai itu. Kemudian, dan ini menariknya, sebelum meredakan angin badai itu, Yesus terlebih dulu mengoreksi dan menegur ketidakpercayaan para murid. Sebelum akhirnya Yesus menghardik angin badai itu dengan kuasanya, dan danau pun menjadi tenang dengan seketika. Inilah dua prinsip yang perlu kita ingat manakala badai hidup melanda. Pertama, tenangkan diri dan jagalah hati agar tetap percaya. Kedua, berserulah meminta pertolongan dari Tuhan Yesus dengan keyakinan bahwa tak ada badai kehidupan yang tidak bisa Yesus redakan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang telah meredakan badai hari itu masih bekerja dengan kuasa yang sama sampai hari ini dalam hidup umatnya. Adakah saat ini kita merasa perahu kehidupan kita sedang terombang-ambing oleh masalah yang berat? Kalau iya, maka berserulah dan nantikanlah pertolongannya. Jangan biarkan iman dan pengharapan kita kandas, karena tak ada masalah yang tidak bisa Tuhan atasi. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, menjadi orang Kristen itu tidak boleh seperti orang dunia yang selalu gelisah, depresi, takut, panik, tidak tahu harus berbuat apa. Ingat, itu adalah masalah khas yang dihadapi oleh orang-orang dunia ini, dan kita tidak boleh berada dalam kondisi seperti itu. Paulus mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, bab atau pasal 4 ayat 13, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Itulah seharusnya posisi kita. Apapun situasinya, kita tidak boleh berada dalam keadaan takut, gelisah, dan kehilangan kendali diri. Kita tahu bahwa keadaan murid-murid memang akan tenggelam. Namun Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu tidak boleh berada dalam kondisi ketakutan seperti itu. Sebagai pengikutku, kamu tidak layak bersikap seperti itu, meskipun kamu ada dalam bahaya. Saudara-saudari yang terkasih, sadarilah bahwa ketakutan akan membuat iman kita tidak bekerja. Jadi untuk membuat iman kita bekerja, singkirkan terlebih dulu rasa panik. Iman berarti penolakan atas rasa panik.
Iman artinya ketidakpercayaan yang terus ditekan, seperti menahan ular di bawah kaki kita, sehingga ular itu diam. Inilah yang tidak dilakukan oleh murid-murid. Mereka membiarkan diri dikuasai oleh situasi. Iman akan berkata seperti ini, aku tidak akan dikuasai oleh situasi. Akulah yang berkuasa atas situasi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, ketika aku berada dalam keadaan yang tertekan dan buruk, bantulah aku agar tidak dikuasai oleh situasi, melainkan imanku yang berkuasa. Singkirkan kepanikanku dan berikanlah kepadaku ketenangan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.